Saya siap membantumu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus menikahkan anakmu dengan jin tersebut. Ya, assalamualaikum balik lagi dengan Kodiban. Apa kabar kalian semua? Semoga semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Masih di Hackman cerita horor. Kali ini gue akan membagikan cerita horor yang pernah gue baca di Facebook. Cerita ini diangkat berdasarkan kisah nyata seseorang. Sebut saja namanya Gendis. Isi dari cerita ini mengisahkan bahwa ia tidak menyangka bahwa akan ditumbalkan oleh ayahnya hanya karena dendam pribadinya. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe karena video ini akan saya bagi menjadi beberapa part video. Kalau begitu, daripada penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita mistis dimulai. Masih terekam jelas di memori otaknya si Gendis betapa ia kecewanya kepada ayahnya yang rela dengan sengaja menumbalkannya. Semua berawal dari keegoisan ayahnya, ibunya, serta keluarga ibunya. Sebut saja Aldo sebagai ayahnya, Bulan sebagai ibunya, serta Mbah Karjo sebagai kakeknya. Di mana saat itu Mbah Karjo, ayah dari si Bulan, mengetahui hubungan spesial antara si Aldo dan juga si Bulan. Beliau melarang keras hubungan tersebut. Alasannya karena ada perbedaan kasta antara keduanya, di mana keluarganya Sebulan saat itu adalah keluarga terpandang, sementara Aldo adalah orang tidak punya apa-apa. Karena hal ini, Mbak Karjo rela membayar preman hanya untuk menganiaya Aldo. Tapi karena dalamnya cinta Aldo ke Bulan, begitupun sebaliknya, mereka masih saja tetap berhubungan secara diam-diam. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena akhirnya Mbak Karjo mengetahuinya. Kembali lagi Aldo menjadi bulan-bulanan preman suruhan Mbak Karjo. Sejak kejadian tersebut, Aldo pergi menghilang dari kampung untuk menuju ke Pulau Jawa dengan tujuan mendatangi salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Entah di mana itu gunung, karena si polisi tidak menyebutkan secara detail lokasi gunung ini. Selama kurang lebih setahun Aldo berburu, dan selama itu pula Bulan mencarinya. Bahkan saking setianya, ia menolak untuk dijodohkan oleh orang tuanya. Dari hasil setahun Aldo berguru, ia mendapatkan sebuah buku yang di dalamnya berisi ritual-ritual sesat dengan tujuan untuk mempengaruhi Mbak Karjo. Kemudian Aldo pun kembali ke kampung tersebut. Dan apakah kamu tahu, saat Aldo kembali lagi ke kampung, justru Mbak Karjo malah senang dengan kedatangannya. Tidak ada rasa marah dengan kedatangan si Aldo. Mungkin pengaruh ritual tersebut ya, yang menyebabkan Mbah Karjo berubah 360 derajat. Yang tadinya sangat benci dengan Aldo, justru sekarang malah menyetujui hubungan mereka. Ya, wallahu a'lam. Singkat cerita, mereka pun menikah. Acara pernikahan pun dilakukan dengan sangat meriah. Yang bikin heran lagi, semua biaya pernikahan ini ditanggung oleh Mbak Karjo, sementara Aldo tidak mengeluarkan sepeser pun uang saat itu.
Kok sampai segitunya ya? Apakah ini pengaruh jin yang mempengaruhi Mbak Karjo? Entah apakah itu kebetulan atau kesengajaan. Wow alam. Hari, bulan, tahun pun berganti. Lahirlah si Gendis, hasil dari perkawinan mereka berdua. Singkat cerita, ketika si Gendis menginjak umur 4 tahun, di situ ayahnya mulai berubah. Mulai malas-malasan, mulai main cewek, hingga mabuk-mabukan. Hal ini membuat Mbah Karjo murka dengan apa yang dilakukan si Aldo, ayahnya si Gendis. Padahal waktu itu kakeknya sudah percaya 100% kepada ayahnya si Gendis. Karena hal ini, semua fasilitas yang diberikan Mbah Karjo kepada Aldo diambil lagi oleh Mbak Karjo. Kejadian ini juga membuat Bulan, ibunya si Gendis, tidak tahan lagi, dan akhirnya mereka berdua bercerai. Tidak terima diceraikan, ayahnya si Gendis pun kembali lagi ke gunung tersebut untuk melakukan ritual lagi dengan tujuan agar Mbah Karjo dan Bulan kembali menerimanya. Namun ritual itu gagal dikarenakan ayahnya si Gendis lupa dengan satu syarat, yaitu puasa mute 40 hari. Sepeninggal ayahnya ke Jawa Tengah, ibunya memutuskan untuk menikah lagi dengan tetangganya, yang sekaligus juga teman dari ayahnya. Entah siapa yang mengasih tahu ayahnya, karena 3 hari kemudian ayahnya datang lagi ke desa itu. Saat sang ayah datang, ia langsung ngamuk dan menyerang mereka. Tapi beruntung karena dihadang oleh preman yang menjaga rumah Mbak Karjo. Singkat cerita, karena ayahnya merasa kecewa dengan ibunya dan kakeknya, apalagi ibunya sudah menikah lagi dengan temannya sendiri, ayahnya semakin gelap mata. Tidak terima dengan keadaan ini, ayahnya kembali lagi berguru, tapi kali ini langsung minta kepada gurunya sendiri dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya dengan cara membuat Mbah Karjo bangkrut. Dan disinilah awal mula ayahnya melakukan perjanjian dengan jin. Saya siap membantumu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus menikahkan anakmu dengan jin tersebut. Singkat cerita, sang ayah menyetujui syarat tersebut. Gendis yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban keegoisan mereka. Dan benar saja, sejak adanya perjanjian tersebut, ia mulai merasakan hal-hal aneh, di mana tidak terjadi kepada anak usianya. Ia sering namanya mimpi basah, padahal usianya waktu itu masih 4 tahun, yang seharusnya itu terjadi pada perempuan dewasa. Di dalam mimpinya, ia sering didatangi oleh sosok hitam besar yang memaksanya untuk berubah badan selayaknya suami istri. Penasaran seperti apa kelanjutan dari cerita ini dan bagaimana nasib dari si Gendis? Akan saya jawab pada video selanjutnya. So, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe agar kita akan cerita-cerita video selanjutnya. Saya tunggu kalian.